Oke, terima kasih saudara-saudaraku, para pejuang demokrasi, pencinta Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tengah-tengah kita ini ada dua doktor, yang satu Dr. Denny Silah, eh, ahli hukum, ya uraan, tapi punya idealisme dan memegang teguh perintah pembukaan Undang-Undang Dasar 45, gitu pembukaannya. Dan yang sebelah kiri saya, sahabat saya, Dr. Antoni Budiawan, terkenal kritis, pandangannya objektif dan selalu memberikan pencerahan pada semua orang yang diajak bicara, berbincang-bincang dengan beliau. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang dua isu yang menarik, yaitu soal yang pertama, yang akhir-akhir ini diungkapkan bahwa presiden bukan lagi mau cawe-cawe, dia memang merasa bahwa dia bisa campur urusan-urusan pemilu di 2024 ini. Karena itu kehadiran Dr. Denny Silah menjadi penting saat ini. Begitu juga terkait dengan isu yang diangkat oleh konglomerat Boy Toher, bahwa dia adalah pengusaha yang memang akan berjibaku memperjuangkan 02 dengan segala network dan jaringannya. Nah, karena itu kita akan nanti minta tanggapan dan pandangan dari Dr. Antoni Budiawan. Nah, kepada mereka berdua kamu mau kasih siapa dulu nih? Bung Denny lah, aku Silakan. udah lama nih. Den, Ya, silakan oke. Den. Oke. Ya, terima kasih, Bung Haryadi. Jadi banyak juga orang bertanya kepada saya, apa betul itu presiden boleh cawe-cawe? And I said disgusting, disgusting. Aku say that disgusting. Ya, nggak sepantasnya dia seperti itu. Oke. Itu ada satu lagi itu, siapa itu buzzer, siapa itu Jeng Wan apa namanya, Iya. itu kan membandingkannya. Jen Wingjian, Ya, itu. Jeng Wingjian. Ya itu. Nah, itu Buzzer, sampahlah itu. buzzer yang kurang terdidik gitu Iya. ya. Ya ada yang kurang terdidik, dia menyamakannya dengan Amerika. No, you cannot do that, you know. You cannot compare to America, but this is Indonesia. Oke, jadi kalau you bicara soal, kalau di negara itu kan, kalau di Amerika itu kan ada negara di sana, gitu. Negara hadir. Ada negara di sana. Ya. Pertanyaannya kan, kalau di sana itu ada negara, lalu presiden itu siapa? Kan gitu. Kan begitu. Jadi part of the political party. Nah, sekarang ini kayaknya ada twisted logic yang perlu kita benerin ini secara konstitusi. Gitu. Begitu saya melihat kemarin itu bahwa dia ngomong presiden ya yang dalam garis besarnya pembicaraan dia itu waktu ditanya wartawan bahwa presiden boleh berkampanye, boleh memihak gitu kan. Saya pikir itu suatu kebiadaban politik ya. Mengapa Biadab, saya berani mengatakan begitu ya, kebiadaban politik. Kenapa ya? Di dalam konstitusi The Republic of Indonesia itu sebetulnya perlu kita scrutiny lebih dalam lagi. Saya dari dulu protes bahwa sebetulnya di bangsa ini kita belum punya negara. Yang ada hanya gerombolan. Jadi ini termasuk juga rezim ini, you anggap juga bagian dari gerombolan itu? I could say that, you know. Yang saya maksudkan itu begini ya. Karena beginilah. Saya ini kan rakyat. Oke, literatur kita belajar. Sekarang saya sering mengatakan hal ini di banyak tempat di Indonesia. Orang mengatakan kembali ke mundur. You sekolah di mana? Masa nggak tahu negara itu apa? Kan ada indikatornya, ada wilayah, ada bla bla bla. Oh, come on. Itu Anda mundur ke belakang. Sekarang kita melihat secara pasti. Okay. Di dalam konstitusi kita, saya tidak tahu ada berapa banyak sekolah yang mempermasalahkan masalah ini. Di alinea keempat itu berbunyi,
oleh karena itu negara membentuk pemerintah. Dari kalimat itu kita harus bisa pastikan sebetulnya ada twisted logic dalam kesalahan filosofi dasar kita memandang apa itu negara, apa itu pemerintah di situ. And perlu diingat, ketika Pancasila itu diadakan, apa sila ketiga berbunyi? Persatuan. Ada perselingkuhan disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata per dan ke itu kan kita belajar bahasa Indonesia dari mana? Itu hal yang tidak sama. If you compare to America, the United States of America, adalah perkumpulan dari negara-negara. State that when you state something, you state, tancapkan benderamu, tarik garis wilayahmu. That is a state, and you have to make a statement untuk itu. Sekarang kita bertanya kepada Republik ini. Ketika para pendiri Republik ini berkumpul, apa sih mazhab yang mereka pegang dan paradigmanya seperti apa? Saya ingin sekali menantang para scholar untuk berbicara masuk ke dalam poin-poin penting untuk itu. Artinya apa? Saya sebagai rakyat katakan bahwa saya bukan bagian dari partai politik. Di mana hak saya di Republik ini? Ketika saya ingin mengadu, kepada siapa? Saya ingin mengadu kepada negara. Ya, tapi kalau negaranya kemudian mengambil posisi yang seperti saat sekarang ini, negara dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang mengambil posisi hari ini. Itulah kekacauannya. Jadi apa yang mesti kita lakukan sekarang? Bagaimana kita memberikan penyadaran, memberikan kesadaran ini? Apakah ini bagian dari sebuah upaya untuk mancing-mancing nih, untuk mengambil pada sebuah keadaan di mana situasi yang tidak stabil dalam sistem ketatanegaraan atau pemilu elektoral yang akan terjadi saat ini? Bukan soal mancing-mancing, ini soal kebodohan saja ya. Soal gimana? Soal cara memandang. Kebodohan, keserakahan, atau memang hawa nafsu? Ya, pertama ketidaksadaran itu juga kan dari pertama kan latar belakang pendidikannya juga mungkin ya. Kemudian dia tidak pernah berdiskursus dan berdialog pada diri sendiri sebetulnya ketika saya berada dan dilahirkan ke bumi ini sebenarnya untuk apa? Ya kan hubungan saya dari tanah kembali ke tanah, from dust to dust pada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, lalu ketika kita berbicara soal kedaulatan, apakah ini kedaulatan presiden, apakah kedaulatan pemerintah, atau kedaulatan negara? Oke, sebelum sampai kita lanjutkan itu di situ, Bung Antoni Budiawan, saya kira kita hari ini juga saat ini dipertontonkan tuh bagaimana ada arogansi seorang untuk tetap memelihara kehendaknya untuk berkuasa, untuk mengontrol keadaan ini sedemikian seakan-akan hampir sekian ratus juta rakyat Indonesia nggak diabaikan, mereka hanya mengabaikan kelompok-kelompok kecil yang memberikan itu. Bagaimana pandangan Anda? Ya ini terima kasih Bung Aryadi. Ini dimulai kan 2014. Sebelum 2014, semasa SBY masih menjalankan politik pemerintahan di mana bebas dari oligarki. 2014 oligarki secara terang-terangan mendukung Jokowi, tapi masih tidak terlalu vulgar. Bahwa kita tahu oligarki di belakang Jokowi memenangkan Jokowi. Dan kita tahu kemudian kabinet Jokowi banyak diisi oleh pengusaha-pengusaha. Bahkan pembatasan-pembatasan antar pengusaha yang menguasai media dan sebagainya itu sudah diabaikan. Media yang menjadi corong keempat di dalam demokrasi, pilar demokrasi itu sudah diabaikan. Dan 2019 juga begitu terjadi. Jadi kita lihat bahwa menteri-menteri itu berafiliasi, mereka itu bagian dari kelompok oligarki, kelompok usaha yang sangat besar.
misalkan Erick Thohir, ya Erick Thohir kan kita tahu dia berafiliasi dengan siapa? Ada Roh, ya misalnya, dan banyak lagi begitu. Tetapi deklarasi kemarin oleh Boy Thohir ini adalah sesuatu tonggak baru di dalam perpolitikan Indonesia. Saya melihatnya adalah oligarki sudah tidak malu-malu untuk menguasai Indonesia. Sebabnya apa tuh begitu tuh? Udah sampai kayak begitu Karena kasar. karena mungkin dilihat bahwa di dalam 2 periode ini siapa yang mau melawan? Siapa yang mau melawan mereka? Mereka sudah melihat bahwa Mereka ngejagoan. mereka ini adalah ya sebagai yang menguasai, dan mereka secara ini terang-terangan mau mengambil bagian. Tentu saja kalau ini menjadi menang dan mereka justru secara terang-terangan akan menjadi bagian dari pemerintah. Yang lebih mengejutkan, kita tahu bahwa oligarki sangat kaya, tetapi yang lebih mengejutkan adalah Boy Thohir mengatakan yang hadir di ruangan itu mungkin tidak lebih dari 100 kelompok grup menguasai, mereka ngomongnya menyumbang, tapi harusnya adalah menguasai karena uangnya buat dia bukan menyumbang gitu kan, menguasai 1/3 ekonomi Indonesia. Kelompok kecil itu ya. Kelompok kecil itu artinya apa? Artinya sekitar 7.000 triliun oleh hanya segelintir orang itu. Di lain sisi, kita ada 168 juta penduduk Indonesia, representasi dari 60%, hanya memperoleh 10% dari ekonomi nasional. Mereka sekitar 100, mungkin sama keluarganya sekitar berapa? Enggak sampai 1.000 orang. Artinya kalau itu pun itu hanya 1.000 orang menguasai 7.000 triliun, berarti mereka adalah per orangnya adalah 7 triliun. Dibandingkan dengan yang ini adalah cuman rata-ratanya sekitar 10 juta. Di bawah 10 juta. Pendapatan rata-rata per kapita 10 juta berbanding dengan 7 triliun. Bayangkan kesenjangan, ketimpangan sosialnya ini. Dan ini diungkap oleh Boy Thohir. Biasanya kita cuma baru menduga-duga, kita tidak tahu. Bung, apa? Dengan demikian, aku melihat dari tinjauan hukumnya, konstitusinya gitu loh. Ini rasa keadilannya di mana ini kalau dengan keadaan yang kemudian dia berani pertontonkan di publik menjelang masuknya pemilihan presiden ke depan ini? Ya, saya melihatnya sekedar power game ya. Di power game itu kan dia show off bahwa 1/3 itu ya walaupun faktanya mungkin ada begitu. Ya, mengelola sebanyak 20.000 triliun lebih dari ekonomi nasional ini. Tentu sekarang ketika dia menyatakan mendukung 02, lalu ya mungkin pilihannya hanya di situ. Mengapa? Karena Anies ini kan faktor yang sangat menakutkan bagi orang-orang seperti itu. Gitu. Jadi ketakutan mereka itu sebetulnya bukan karena bukan karena takut dimiskinkan, bukan sebetulnya. Karena memang power game-nya itu bahwa mereka ini menguasai ekonomi sekaligus ingin menguasai politik. Tetapi dalam konteks ini kita tahu, katakanlah misalnya Anies Baswedan membawa jargon soal pemerataan ini. Keadilan. Ya, saya pikir sosial. itu hal yang sangat luar biasa. Nah, dari sisi itu bisa saya tambah boleh, sedikit? boleh. Kalau kita lihat bahwa dimanapun pengusaha itu akan masuk ke dalam politik, tetapi sebetulnya sebagai penyumbang dana kampanye. Mereka tidak masuk Tidak politik langsung. praktis. Nah, ini yang seharusnya jadi siapapun yang itu bahwa mereka melihat di Amerika pun banyak semua perusahaan-perusahaan besar ya tetap mereka berafiliasi dengan satu partai politik, tetapi mereka tidak masuk kepada politik praktis. Kalau mereka mau masuk kepada politik praktis, orang itu keluar dari dia punya grup, dia punya CEO atau apapun. Nah, sehingga mereka punya perusahaan ya bisa langking terus siapapun presidennya gitu. Nah,
misalkan Anies atau Ganjar yang jadi, ya, nah seharusnya pengusaha ini harus juga bisa berpartisipasi dengan mereka gitu. Nah, jadi ini sangat berbahaya. Jadi saya melihatnya sudah bukan hanya pengusaha ini, oligarki ini, ya memang ada power game, tetapi ingin menguasai, menjadi sebagai penguasa benar gitu. Kalau dia mau lobbying ada beda ya. Kalau di Amerika kan kebanyakan lobbying saja gitu. Gitu Mas Denny. Ini memang sudah power hungry. Ya, jadi Ya. gimana? Untuk menguasai, mencengkeram kalau saya lihat Indonesia gitu. Ya. Ekonomi Indonesia. Oke, ya saya perkuat lagi misalnya begini. Ketika dia mengatakan bahwa sepertiga itu, sekarang kalau mata rantainya, down efeknya, ya kan, kepada berapa juta manusia yang mereka hidupi. Apakah mereka pikir bahwa mereka bisa mempengaruhi semua itu dalam power game dia untuk memilih 02? Nah, ini kan satu tanda tanya juga kan. Tetapi oke, kita lepaskan soal itu. Yang poin penting yang saya lihat dari keangkuhan ini, gitu, sekaligus merupakan kepanikan mereka adalah menghadapi yang namanya Anies Baswedan ini sesuatu yang mereka tidak perkirakan begitu bergulir panjang. Nah, oleh karena itu sekaligus saya sarankan juga kepada kelompok mereka itu, kalau memang mereka mau menang pemilihan dengan keangkuhan satu putaran dan sebagainya, saya sarankan supaya mereka itu lebih mampu untuk mengkapitalisasi kebodohan. Jadi, Karena hanya kebodohanlah yang bisa memenangkan mereka itu. Itu intinya. iya. Ya Tapi kan? Rakyat cerdas tidak akan pilih mereka. iya. Nah, tapi kan hari ini sebagian masyarakat kan kemudian juga memberikan reaksi yang negatif terhadap pernyataan Boy Thohir itu. Termasuk juga pernyataan itu ditolak oleh kelompok Jarum sendiri, eksekutif kelompok Jarum sendiri. Mungkin karena rasa Itu malu seakan akan basa-basi atau itu memang di bawah karpet mereka tetap meninggalkan titipan-titipannya itu. Ya, itu Bung- kita Bung susah Antoni, untuk membuktikannya ya. Tetapi kita lihat bahwa pertama adalah pernyataan spontan Boy Thohir harus dilihat sebagai satu kebenaran. Saya Ini kira itu spontan. bukan Ini apakah itu spontan. spontan atau dia memang direncanakan untuk mengambil bukan. hati karena Iya, memang direncanakan dalam arti begitu, tapi spontannya adalah mengenai sepertiga kekuatan ekonomi mendukung ini dan sebagainya. Kecelakaan. Artinya bahwa grup-grup yang ada yang hadir di situ memang mendukung. Kalau mendukungnya sudah pasti kan gitu kan. Tetapi apakah yang dibantah adalah bukan masalah dukungnya, tetapi yang dibantah mengenai bahwa mereka tidak ikut politik praktis, maksudnya tidak mendukung untuk memenangkan 02 satu putaran gitu, itu tidak ada statement gitu. Nah itu aja yang dihitungkan. Tapi ya kalau sudah hadir di situ kan perwakilan itu kan harusnya sudah memang mendukung. Ya, Kalau tidak mendukung kan ngapain dia harus hadir di situ kan gitu kan? Belum tentu mereka hadir di 01, belum tentu mereka hadir di 03 kan gitu kan? Apalagi hadirnya sudah memang mengatakan untuk memenangkan kan gitu kan? Jadi sudah pasti ini adalah satu kesengajaan gitu. Tapi yang intinya adalah spontanitas. Dan tidak bisa tidak, memang perwakilan yang dari kelompok usaha itu harus membantah. Kan dia tidak bisa vulgar lagi, menambah vulgarnya Boy Thohir, ya kami mendukung. Wah itu kan menantang benar-benar seluruh rakyat. Tapi gitu. Mereka mencoba menetralisir lah. Sebagian masyarakat menganggap bahwa itu memang Boy Thohir udah mengambil muka dan menantang rakyat, bahwa ini mereka di atas angin semua. Dan menurut Bung Denny, apa pandangan masyarakat sipil terhadap informasi terakhir ini yang disampaikan oleh Boy Thohir maupun apa yang disampaikan oleh Jokowi pada waktu dia melakukan kunjungan di Pangkalan Udara itu? Ya kalau masyarakat itu kan begini aja simpelnya kan. Mereka sekarang berapa kuat mereka mampu mempengaruhi orang-orang yang di bawah mata rantai mereka itu.
Misalnya kan kata pekerja buruh misalnya kan yang berada di rentetan pabrik-pabrik mereka misalnya kan. Nah, dengan mengatakan sepertiga itu kan seolah-olah menunjukkan bahwa oke, Pegawai mereka tiga puluh kontrol. persen 30% juga pasti dapat lah kira-kira suara dari kita ini, ya kan? Entah bagaimana caranya, kita nggak ngerti juga itu, ya kan? Di mata rantai ke bawahnya efek daripada ekonomi, dan sekaligus memberikan sinyal kepada semua jajaran bawahannya, you jangan coba-coba pindah ke yang lain, ya. Ini kita pilih nih, yang saya maksudkan ini, kan begitu. Jadi jangan lari lagi. Nah, apakah itu merupakan pesan juga kepada seluruh rentetan ekonomi di bawah mereka? Iya. Ya kan, ya bisa juga dikatakan demikian. Nah, dalam kaitan misalnya Jokowi mengatakan bahwa yang di pangkalan udara itu ya itu tadi sudah saya katakan ya disgusting ya. Ya, intinya beginilah, kita harus kembali merumuskan arti republik ini. Kalau menurut saya. Iya, itu kan kalau tidak ada pintu masuknya, goro-goronya, keadaannya gitu, itu kan juga memang sulit gitu kan, saya kira. Tapi saya kira hari ini militansi itu tumbuh di rakyat bawah, perlawanan itu tumbuh. Kalau kita lihat perlawanan untuk ke situ sudah banyak. Jadi kalau kita pertama adalah gini, bahwa Joko Widodo ini mengatakan saya akan cawe-cawe, sebetulnya sudah banyak perlawanan ke situ gitu. Tetapi tentu saja bahwa itu dilihat apa sih yang namanya cawe-cawe itu. Kan dia bilang itu demi kepentingan kebangsaan. Kan ada sambungannya gitu kan. Nah, itu sudah mendapatkan satu sentimen negatif dari masyarakat gitu. Karena apa? Karena presiden itu harus netral, kan presiden itu bukan milik satu partai politik. Kan sudah bilang bahwa kalau presiden pun sebagai petinggi partai politik, misalkan aja ketua umum, kan dia harus turun gitu kan dari partai politiknya gitu kan, karena presiden sudah menjadi milik rakyat, milik juga 45% yang tidak memilih Jokowi, kan gitu. Nah, untuk itulah bahwa presiden harus netral. Lalu ada yang mengatakan ya itu kan hak politiknya, tidak bisa. Hak politik seseorang kalau dia menjabat untuk kepentingan yang lebih tinggi, yang lebih besar, hak politik itu hilang. Misalnya ASN. Kenapa ASN harus netral? Kenapa tidak boleh? Nah, kan kenapa TNI tidak boleh? Kenapa polisi tidak boleh? Nah, mereka ini mempunyai kekuasaan, dapat menggunakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu baik secara baik-baik atau secara represif. Iya, ini kan dipahami oleh publik itu ya. Mereka ingin menang pemilu tapi dengan cara yang curang. Itu yang dipahami publik. Nah, kalau itu yang terjadi, menang dan curang, dan hasil kemenangan karena kecurangan itu pasti akan dilawan. Itulah yang kemudian orang mengatakan bahwa ini akan terjadi gelombang perlawanan berikutnya gitu. Bagaimana menurut? Ya, kalau menurut saya, kalau katakanlah sebuah revolusi misalnya ya. Saya tidak yakin hal itu bisa terjadi. Mengapa? Karena harus diingat bahwa dimanapun di dunia ini, kalau kita perhatikan sejarah suatu perubahan-perubahan besar itu tidak pernah dimulai dari rakyat. Elit maksudnya. Kelas menengah. Ada ininya, ada penghubung, ya kan? Derita rakyat itu hanya alat. Tetapi ada tingkat kesadaran etik tertinggi dari beberapa elit itu yang memulainya. Perubahan. Ya kan? Yang sedikit itu yang memimpin perubahan. Itu merupakan perubahan. Dan itu sudah ada nih ini. Udah ada bibitnya. Itulah yang saya maksud ya kan. Banyak di mana-mana, bukan cuma sudah ada, banyak poinnya. Tapi mengapa kok bisa tetap begitu? Nah, ya kan gitu. Jadi ini agak serba aneh juga. Karena memang belum hasil akhirnya kan belum dirasakan, belum dilihat. Ya. Belum dilihat. Ya. Nah, pintunya itu maksudnya masih berproses. Iya, masih berproses pada 14 Februari itu. Oke, masih berproses Iya. kan. Jadi apapun diterima atau tidak diterima, katakan terjadi chaotic moment yang luar biasa, gitu, sehingga kekacauan yang luar biasa seperti 98.
Tapi saya melihat, ya kan, apakah elitis ini juga punya kesatuan pandang tentang bagaimana kita memandang negara. Jadi saya akhirnya ikut-ikut tentang presidensi pada akhirnya. Padahal saya sebetulnya lebih ingin melihat kepada yang namanya konteks perubahan itu, lebih ingin melihat kepada hubungan saya sebagai rakyat dengan negara. Dengan negara. Nah, persetan amat dengan presiden. Gitu loh. Itu sebetulnya. Jadi perubahan yang lebih besar dan komprehensif lagi. Tapi for the time being kita berpikir soal presidensi. Oke, get the power. Bagaimana memenangkan pertarungan terlebih dahulu. Dan kemudian kita baru menyusun hal-hal itu. Nah, saya belum melihat bahwa ada kesatuan elit yang punya pandangan yang sama soal ini. Gitu. Artinya masing-masing itu terfraksi, terpecahkan kepada kepentingan dan kapasitas berpikir masing-masing. Atau elit juga transaksional juga. Ya, bisa juga begitu ya kan? Bisa juga begitu. Nah, padahal saya sangat berharap 98 itu tidak terjadi. Jadi begini loh, kalau kita kembali ke 98 itu tentang suatu perubahan reform, Anda moral termasuk dasarnya mereka berteriak. Anda termasuk salah satu pelaku-pelakunya di situ tuh. Ya, saya menjadi bagian dari itu juga. Nah, ketika mereka sudah mual dengan keadaan rezim, mereka berteriak tentang reform, fine. Tapi reformnya bagaimana? Kan gitu. Artinya para elitis belum melihat satu determinan faktor apa yang harus dibuat, dirumuskan, didesain di dalam konstitusi, apa yang seharusnya bagaimana hubungan rakyat dan negara. Saya belum melihat itu. Akhirnya apa? Kan? Reform, tabrak sana, tabrak sini, copy paste sana, copy paste sini. Oke, di sana ada senator, kita adopsi senator, golongan kita rubah menjadi DPD segala macam. So, the existence of the republic, the United States, the United Kingdom, itu adalah the existence of kingdom dan para preman yang mendirikan Amerika. Itu inya. Nah, artinya ketika masing-masing orang menancapkan benderanya, ya, race to power, ya kan, mereka punya teritorial. Oleh karena itu mereka memegang senjata sebagai suatu. Di Amerika jangan pernah kamu bisa berharap bahwa gun law bisa dianu. Beda dengan yang ada di Indonesia. Beda dengan di sini. Mengapa kita tidak boleh memegang senjata misalnya? Ya, Sumatera, Jawa, Ambon nggak bisa ya, karena ada satu patron dari para pendiri republik dulu yang kemudian berlangsung seolah-olah bahwa ini rakyat ini belum siap, harus ditertibkan semua. But actually it is just control. Nah. Yang kemudian dimanfaatkan ketika Orde Baru itu timbul di dalam masa transisi dari Soekarno ke Soeharto. Disitulah letak itu apa? Bagaimana MPR itu disudutkan menjadi orang nomor 2. Begitu. Itu kan berbahaya banget. Itu kalau kita bisa ingat dulu ada ketua MPR yang ada kalau nggak salah di zamannya Pak Naro, gitu, ada anggota DPR ketika bersidang ribut, kemudian ada yang naik meja tidak menghargai, kemudian Kari Suhut berteriak, "Hei, tolong saudara-saudara, hormati saya. Bagaimanapun saya ini adalah orang nomor 2 di Republik ini." Itu kekeliruan besar. Dia harusnya orang nomor 1. Ketua MPR itu. Ya kan? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Itu pasal 1 negara betul, the republic. And presiden just the government of the day. Kita pilih oleh negara. Itu sebelum undang-undang dasar di amandemen ya. Nah, ketika di amandemen dia menjadi lebih rusak. Menjadi lebih rusak. Dilaksanakan oleh undang-undang dasar. What does it mean? Nah, jadi inilah akibatnya. Presiden semena-mena bahwa dia merasa bahwa dia adalah negara. Dia Jokowi berdialog dengan Jokowi, presiden berdialog dengan presiden. Terus mungkin presiden berdialog dengan Jokowi atau negara berdialog dengan presiden. Jokowi berdialog dengan negara. Oke, kalau kita lihat begitu rumitnya keadaan ini, kira-kira masihkah kita berharap pada 14 Februari itu ada solusi jalan keluarnya selain pemilu jujur? Masihkah bisa kita harapkan itu atau
Kalau masalah pemilu jujur, ya saya tidak yakin itu. Kenapa? Ini kan David and Goliath, gitu. Oke. Ada 8 kekuatan lawan 1. 8-nya itu apa? Oke. Presumably that kalau saya dalam kekuasaan, paling tidak saya bisa memberi influence kepada semua apa-apa orang yang di bawah saya. Ya, saya tidak menuduh, tapi kan indikator itu banyak. Sudah kejadian di mana-mana. Oke. 8 perangkat itu, 1 sudah gugur, pasti mereka masih punya 7. Gugurnya di mana? Ya MK. Mereka gugur. Artinya mereka sudah tidak bisa kuasai. 02 menyadari mengapa harus menarik sang putra mahkota. Ini asumsi saya, sederhana saja. Mungkin dia merenung bahwa siapa sih sebetulnya yang menentukan presiden di republik ini? Bukan rakyat loh. Siapa? Top. 2 kali MK menentukan presiden republik ini. Nah, di sini ada sang paman di situ. Gitu. Oleh karena itu, Pintu dengan masuknya penuh situ. keyakinan 1 putaran barang ini selesai. Kalaupun terjadi kekacauan, pada akhirnya di sana. Tetapi di sana itu gugur. Gugur, Udah udah gugur. selesai. Yang satu itu Yang ya. satu itu kan. Tetapi kan di sini kan masih ada. 7. Ada Sebelum lanjut 7, saya protes sedikit Bung Denny ya gimana? mengenai putra mahkota. Perkataan putra mahkota menurut Tempo itu adalah anak haram konstitusi. Oke, Ya. oke, thank you terus. protesnya. Kita sepakat itu ya, anak haram konstitusi itu ya. Karena memang itu kita sepakat itu. Dari Tempo itu. Ya, itu. Iya. Ya. Pada Tempo. Kalau Lanjut. putra mahkota itu terlalu terlalu elegan. Iya, saya sangat menghormati beliau itu kan. Yang katanya representasi anak muda. Oh, don't tell me. Okay, I'm talking a lot of kepada begitu banyak dengan generasi Z, gitu. Apakah memang begitu representasi generasi Z yang tidak punya tata krama sopan santun? Oke, bicara sopan santun bukan harus begitu. Hey, you have to respect. Bagaimanapun yang namanya Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD itu senior citizens yang Anda harus hargai sebagai generasi muda. You harus hormati. Mereka sudah begitu banyak mengabdi kepada negara ini. Dan keduanya Gitu. itu tokoh Dan- NU loh. Iya, Dua-duanya just- tokoh NU. Iya. Bukan orang sembarang. Kecambah Iya. kemudian Iya. you pretend to be Iya. smart. And yang lebih ini kalau ini ya apa ya? Kalau orang-orang ujung sana bilang bloody young whippersnapper. Gitu loh. Ya kan? Dan bahasa lain lagi mereka oh yes. A pack of sandwiches sort of a picnic. Anda cari sendiri itu di Google. Gitu kan? A pack of sandwiches sort of a picnic. Kira-kira begitulah anunya. Jadi Iya. ini apa ya? The Republic. Wow, saya tidak bisa bayangkan kalau ada orang-orang seperti itu yang tidak beretika itu duduk pada puncak kekuasaan. Bisa dibayangkan. Apakah generasi Z itu seperti itu? Iya. No. Bukan itu ya? Disgusting. No. Jauh dari itu. No. Jadi Jadi 6-nya lagi apa itu? itu Ya, oke. Di Tujuh sini lembaga lagi kan? ada militer, Iya. ada kepolisian, ada kades-kades, ya ASN kan? ya. Ada apa lagi? Ada relawan-relawan, gitu. Kemudian ada yang PJ gubernur dan apa segala macam pejabat-pejabat daerah, gitu. And last thing, jangan pernah dilupakan kebobrokan KPU nasional kita. Iya. Di dalam konstitusi ke depan ini, itu pun harus kita revisi tuh. Benar. Ini eksistensi apa yang namanya KPU ini? Negara kah? Atau apa? Dia diperintah oleh negara atau dibentuk secara undang-undang dasar? Ini apa ini? Ini apa ini? Jadi kita memang harus pikirkan ke depan ini agar tidak terjadi model-model orang yang lahir-lahir lagi seperti Jokowi yang akan datang, ya, yang selalu mempersepsikan salah dan tidak mengerti tentang apa itu demokrasi, apa itu the republic, apa itu presiden, lembaga kepresidenan. Ya saya 1000% dia tidak yakin bahwa dia paham soal itu. Iya. Kalau dia paham, maka bahasa-bahasa itu harus mereka jaga, tidak keluar. Ini orang-orang yang tidak paham semua. Oke. Jadi Bung Antoni, dengan kondisi tadi kita lihat Boy Toyer seperti itu, kan kita lihat nih sekarang ini terakhir barangkali ya apa namanya
partisipasi rakyat ini kan terasa sekarang di mana-mana kaos belang belentong yang di 01 itu kan ya. 03-nya ya masih bisa diatur-atur karena struktur PDIP-nya begitu kuat, begitu kokoh. Tapi yang 01 ini kan belang belentong ini partisipasi rakyat ini terus bergerak. Kemudian bisakah partisipasi itu berujung pada sebuah militansi gitu, sebuah semangat juang yang kemudian melahirkan pertarungan di kemenangan dalam pertarungan di 14 Februari 2024. Saya rasa itu pasti akan terjadi. Karena kalau potensi kecurangan ini dipertontonkan secara vulgar, lalu dengan arogansi yang begitu hebat dari perwakilan oligarki untuk memenangkan salah satu capres, dan juga arogansi dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa saya mempunyai hak untuk kampanye. Dimanapun itu tidak ada hak dalam arti bahwa dia berkampanye untuk satu. Yang harus dikampanyekan adalah bahwa pemilu ini adil, netral dan sebagainya. Itu yang harus dia harus ayomi gitu. Bagaimana kalau dia berpihak kepada salah satu calon, dia itu bisa netral. Contohnya tadi sudah dibilangin oleh Bung Aryadi, yaitu mengenai bansos dengan simbol. Ya udah ada gitu kan. Dengan bantuan apa lagi? Semuanya mereka ada kekuatan APBN, memberikan bansos, identik dengan siapa itu bansos gitu. Jadi tidak ada satu keadilan. Dan kedua adalah kita lihat keadilan ini ada salah satu pasangan yang mau mengadakan pertemuan ini masa periode kampanye loh. Tetapi kemudian ditolak, harus pindah-pindah berapa kali ya. Nah ini kan menjadi masalah. Iya. Tidak pernah ada yang bisa menjadi netral kalau dia berpihak kepada salah satu pasangan. Dan pada akhirnya ini semua sudah diserap oleh masyarakat. Dan pada akhirnya kalau masyarakat melihat bahwa ini sudah di luar batas dan pasti akan ada pergerakan-pergerakan, reaksi masyarakat, ya? akan ada reaksi masyarakat untuk memperbaiki itu semua. Ya kita harapkan seperti itu. Iya. Ya, Gimana ya, Bung kita Den? berharap seperti itu ya kan, bahwa puncaknya di 14 Februari besok ini ya, akan ada keterkagetan yang luar biasa. Nah, tetapi kan para elitis ya saya harapkan bisa menyatukan pikiran dalam soal ini. Artinya oke lah. Menyatukan pikiran dan tindakan barangkali. Iya, pikiran dan tindakan ya untuk ini bagaimana apabila terjadi chaos yang luar biasa. Oke, 98 kita tidak siap. Kaderisasi bangsa gagal di masa lalu. Ya, oleh karena itu kan mereka seperti anak ayam kehilangan induk ketika Pak Harto turun. Karena kaderisasi bangsa itu gagal. Padahal ya kan seharusnya kan tidak begitu. Tapi untungnya saat itu masih punya setengah negara kita. Di mana setengah negara itu? Ya MPR. Kita masih punya. Nah, ketika mereka berangus MPR itu sebagai lembaga tertinggi, disitulah letaknya negara begitu hancur. Makanya saya katakan tidak ada negara itu. Dulu saja ada, tapi belum sempurna. Mereka tidak tahu bagaimana menempatkan manusia-manusia itu ke dalam MPR itu. Harusnya MPR itu berbeda dengan presidensi. Jadi Bung Anton dan Bung Denny, yang jadi bayangan saya itu ketika pemilu 14 Februari itu dilaksanakan, itu kan ada quick count, ya. Dapatlah dalam beberapa jam setelah itu kan udah dapat bayangan bahwa akan siapa mengarah kemenangan itu, dan kemudian sampai pada kemudian nanti kan resmi diumumkan oleh KPU. Kalau rasa keadilan itu mulai terganggu di situ, ya kan, maka itu bisa diterima atau bisa ditolak. Tapi kan grundelnya masyarakat itu kan nggak bisa kita kontrol. Gerakan masyarakat menerima dan menolak itu nggak bisa kita kontrol. Iya kan, sama seperti ketika
tahun 97 itu kan dilantik Oktober, Mei kejadian. Ini juga kemungkinan akan terjadi hal yang seperti itu kalau dirasakan oleh masyarakat bahwa pemilu itu tidak berjalan sesuai dengan rasa keadilan mereka. Apalagi hari ini kita nggak bisa dihindari semua tim 3 pemenangan itu punya tim saksi, punya sistem yang menghitung itu, mengukur itu dari tiap-tiap TPS gitu, dan kemudian mereka punya quick count yang cukup gitu. Data itulah yang menjadi bagian awal dari persilangan sengketa itu. Bagian awal dari persilang sengketa itu. Nah, jadi pesan kita bertiga barangkali kita menginginkan agar pemilu 2024 14 Februari itu dilaksanakan dengan jujur, adil, langsung, umum dan rahasia. Itu harapan kita. Iya Itu kan? harapan kita. Nah, jadi semua. kita berharap seperti itu ya. Itu barangkali. Jadi kita berharap seperti Iya. itu, bahwa pemilu ini adalah hak rakyat yang menentukan pemimpinnya. Iya. Jadi ya kita serahkan kepada rakyat, jangan sampai suara-suara rakyat dimanipulasi. Iya. Kalau seandainya, ini pesan saya, Iya. kalau seandainya Joko Widodo ingin berpihak kepada salah satu calon, boleh-boleh saja. Tetapi dia harus cuti dari presiden sebagai dia pribadi, hak pribadi dia untuk mendukung siapapun itu, mendukung anaknya dan sebagainya gitu. Dan kalau bisa cutinya sampai 20 Oktober 2024 gitu. Iya, supaya nggak cawe-cawe lagi ya. Nggak langsung gitu. Bung Denis, Ya pertama ya memang saya sangat berharap bahwa pertarungan besok itu memang harus tidak ada kecurangan. Tapi faktanya memang tidak mungkin tidak ada kecurangan kalau sudah melihat dari gejala-gejala. gelagat seperti ini ya? Ya. Gelagat ini ya? Iya. Cuma sekarang kan bagaimana rakyat ini bisa mengontrol keadaan, gitu. Sesuatu yang bisa terlihat secara fakta apakah ini curang atau tidak. Iya. Nah, ini satu hal lagi pesan yang sangat penting, gitu. Saya ini kan rakyat sebagai penikmat. Kok sampai partai politik atau kandidat digiring harus seperti di bawah kekuasaan taipan-taipan ekonomi. Mengapa saya katakan demikian? Karena you sebagai rakyat ini dikuda, dikambing, diapakan, Dihinakan lah. dijadiin kuli untuk menjaga kotak suara, menjaga itu dengan bayaran itu. Harusnya kita sebagai penikmat itu di situ sudah ada KPU, di situ sudah ada Bawaslu. Harusnya dan tenang ya. Harusnya kan rakyat itu kan Hidup kita dengan- harusnya tenang gitu ya. Nah, artinya ada kesalahan di dalam cara kita memanage republik ini dalam konteks demokrasi dan pemilu. Kok rakyat akhirnya semua jago-jagoan. Oke, yang pihak masyarakat bayar berapa? Oh, dia dibayar 500 untuk jaga sampai malam. Dia bayar. Hey, sumber daya terkuras untuk itu. Bayangin coba. Setuju itu. Kapan Anda rakyat sebagai penikmat republik ini dengan senang hati datang ke kotak suara, kemudian melihat jagoan saya menang atau jagoan kalah, dan secara terhormat harus angkat topi, iya siap, kami mendukung Anda sebagai pemenang walaupun Anda sebagai oposisi dari kami. Penghormatan itu. You have to pay respect terhadap siapa presiden pemenang itu. Tapi ini secara moral memang sudah gagal dari awal. Saya tidak akan pernah respect kepada orang yang tidak menghormati etika. Oke. Itu yang paling penting. Oke, terima kasih Bung Antoni, Bung Denny, diskusi kita saat ini. Mudah-mudahan pesan-pesan ini nanti bisa sampai pada mereka yang mengambil keputusan, terutama khususnya kepada Presiden Jokowi agar ingatan, informasi, peringatan yang kita rakyat sampaikan ini bisa Supaya menata bahasa lebih Iya. lebih sopan gitu loh ke depan itu kepada rakyat sebagai Iya. presiden. Saya kira demikian. Terima kasih.